Kisah Abu Nawas kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Dikenal cukup jahil, siapa sangka Abu Nawas pernah mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika beliau sudah wafat. Sebelum Abu Nawas wafat, ia pernah meminta kepada istrinya untuk menggunakan kain kafan yang sudah usang karena dirinya meninggal dunia. Singkat cerita, ketika Abu Nawas wafat, istrinya pun memenuhi wasiat sang almarhum untuk mengkafaninya menggunakan kain usang. Namun terjadilah lelucon antara malaikat Mungkar dan Nakir dengan Abu Nawas ketika di dalam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir memang ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan atau menguji keyakinan dari orang yang telah meninggal dunia di alam barzah atau kubur. Ketika sampai di alam barzah, malaikat Mungkar dan Nakir kebingungan dengan arwah yang ia datangi. Permasalahannya adalah setiap mayat yang baru saja meninggal pasti menggunakan kain kafan yang bersih dan putih. Namun berbeda dengan Abu Nawas, tampilannya justru tampak seperti penghuni lama di alam barzah. Karena itulah kedua malaikat tersebut sempat berdebat. Namun pada akhirnya salah satu dari mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar. Ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Lalu ia menjawab, "Wahai malaikat, tidakkah kamu melihat kain kafan yang usang ini? Berarti aku adalah penghuni lama." Dibuat bingunglah malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu kedua malaikat tersebut memandangi jasad Abu Nawas. Memang sih kain kafan yang digunakan tanpa usang, namun tanahnya masih baru. Akhirnya salah satu malaikat berkata, "Mayat ini bukan baru, lihat saja kain kafannya sudah pada sobek." Lama membuat malaikat Mungkar dan Nakir kebingungan. Kedua malaikat tersebut pun bergegas dan memilih pergi. "Kamu benar, kalau begitu ayo kita ke mayat yang lain," jawab malaikat satunya. Cerita lucu Abu Nawas dan Gajah. Raja Harun al-Rasyid berkata, "Hai Abu Nawas, engkau terkenal cerdik dan pandai. Aku ingin melihat itu. Kalau engkau benar-benar hebat, maka buatlah gajah kesayanganku ini mengangkat kakinya." "Terserah kaki yang mana." Kemudian buatlah juga dia menggelengkan kepalanya. "Kalau kau berhasil, maka akan kukabulkan apapun permohonanmu. Karena siapapun di negeri antah berantah ini tidak dapat melakukannya." Abu Nawas kemudian menjawab, "Baiklah Baginda." Maka dengan akal cerdiknya Abu Nawas mendekati sang gajah yang berkelamin laki-laki itu dan menarik kemaluannya. Maka, aduh! Sang gajah terkejut, sedikit kesakitan dan mengangkat kakinya. Kemudian raja pun berkata, "Berikan tepuk tangan Abu Nawas." "Eits, jangan senang dulu kamu, selesaikan saja yang berikutnya." "Siap Baginda," Abu Nawas menjawab. Kemudian Abu Nawas mendekati sang gajah dan berbisik di telinganya, "Hai gajah dongo, apa kamu mau yang seperti tadi lagi?" Sang gajah pun dengan keras menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian sang raja dan seluruh rakyatnya menyaksikan melongo
dan terdiam kagum melihat kehebatan Abu Nawas. Cerita Abu Nawas dan Nasreddin Hodja. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya dan menikmati segelas air mineral dingin setelah seharian berpuasa. Tiba-tiba seorang tetangga datang dan berkata, "Abu Nawas, kamu tidak boleh minum air selama puasa." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, ini bukan air biasa. Ini adalah air yang disebut air puasa." Tetangganya kaget dan bertanya, "Air puasa? Apa itu?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Air puasa adalah air yang dihasilkan dari hasil saringan udara di dalam ruangan saat kita berpuasa. Ini adalah air murni yang tidak mengandung kalori atau gula, sehingga tidak membatalkan puasa kita." Tetangga Abu Nawas terkesan dengan penjelasannya dan berkata, "Wow, aku belum pernah mendengar tentang air puasa sebelumnya. Terima kasih telah memberitahu aku." Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata dalam hati, "Ah, betapa mudahnya untuk menipu orang saat mereka lapar dan haus selama bulan Ramadan." Cerita Abu Nawas yang tidak sengaja menelan seekor gajah ketika puasa. Apakah batal? Di sebuah majelis ilmu di Baghdad, Abu Nawas tengah menyimak seorang ulama terkenal yang dikenal dengan kearifannya. Namun, ia juga sikapnya terlalu serius dan kaku. Ulama tersebut sedang menguraikan tentang pentingnya menjalankan ibadah dengan ketat, mengikuti aturan dan larangan dengan sangat teliti, hingga ke hal-hal kecil yang bagi kebanyakan orang terasa memberatkan. Setiap kali ulama itu menekankan suatu aturan, ia akan menunjuk pada kitab-kitab kuno dan berbagai kisah para nabi, membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu. Pendekatannya yang sangat literal dan kurang fleksibel ini membuat Abu Nawas merasa gatal untuk memberikan pelajaran. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Abu Nawas mengangkat tangan. Dengan ekspresi serius, dia pun berkata, "Wahai ulama terhormat, saya sangat terkesan dengan penjelasan Anda. Namun, saya memiliki satu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya." Ulama itu merasa bangga, mempersilahkan Abu Nawas untuk bertanya. Jika seseorang berpuasa dan tanpa sengaja menelan seekor nyamuk dan berbicara, apakah puasanya batal? Tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tertegun, terdiam beberapa saat, mencoba mencari jawaban dari kitab-kitab yang telah ia pelajari. Semua hadirin menunggu dengan penuh antusias. Setelah beberapa saat yang canggung, ulama itu menjawab, "Menurut saya tidak, karena itu tidak sengaja dan nyamuk sangat kecil." Abu Nawas tersenyum, kemudian berkata, "Ah, saya lega mendengarnya. Tapi bagaimana jika nyamuk itu menelan seekor gajah sebelum saya menelannya? Apakah puasanya masih sah?" Riuh tawa pecah di seluruh ruangan. Ulama itu meski awalnya kesal, tak bisa menahan senyum melihat kecerdikan Abu Nawas.
Dari situ, ia belajar bahwa terlalu banyak kaku dalam memahami agama bisa membuat seseorang kehilangan esensi sebenarnya, yaitu kebijaksanaan dan kemudahan. Abu Nawas dengan cara yang cerdas dan lucu berhasil menyampaikan pesan penting tentang fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam beragama, membuat hari itu tidak hanya menjadi sesi ilmu yang berat, tetapi juga pengingat bahwa kecerdasan dan humor bisa menjadi cara indah untuk memahami kehidupan.